Selamat datang di channel John Life. Kali ini kita akan membahas persoalan hukum sehari-hari, khususnya dalam bentuk perjanjian atau ada hubungan usaha atau hubungan kerjasama antara orang dan per orang. Kenapa kita membahas itu? Karena sering kali terjadi dalam pergaulan atau adanya perjanjian antara para pihak ada terjadi perselisihan, sehingga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari atau mengantisipasi agar ada bukti yang kuat jikalau ada perselisihan, seringkali juga dibuatlah bentuk tertulis sebagai bukti adanya sebuah perjanjian. Dalam masyarakat kita seringkali mendengar adanya tentang sebuah perjanjian yang dibentuk atau dibuat sebagai bukti tertulis, yaitu dalam bentuk surat perjanjian. Kadang juga dibuat dalam bentuk surat pernyataan. Sebenarnya apa ini perbedaan antara surat pernyataan dengan surat perjanjian? Apakah diperlukan surat pernyataan ataukah sebaliknya harus surat perjanjian? Ini yang masih menjadi kebingungan dalam menentukan sebagai bukti tertulis yang kuat secara hukum dalam sebuah perjanjian atau sebuah peristiwa hukum. Kalau kita bicara surat pernyataan itu biasanya hanya dibuat oleh satu pihak. Katakanlah satu pihak yang menyatakan tentang dia wan prestasi, atau dia bersalah, atau dia mengakui sesuatu. Surat pernyataan itu dibikin oleh si yang membuat pernyataan dan ditandatangani dengan materi yang cukup. Itu surat pernyataan. Biasanya surat pernyataan itu dipakai untuk bukti ini loh. Suatu saat nanti jika ada masalah, Anda sudah membuat surat pernyataan ini, berarti Anda harus bertanggung jawab dan harus melaksanakan isi surat pernyataan tersebut. Ada juga yang tidak surat pernyataan tapi membuat surat perjanjian. Perbedaan surat perjanjian dengan surat pernyataan, kalau surat perjanjian itu dibuat oleh dua pihak. Biasanya oleh si pihak yang mengakui atau debitur dan pihak satunya atau yang memberikan sesuatu atau kreditur. Dua perjanjian ini juga sebagai bukti tertulis jika ada suatu masalah, maka ditunjukkan ini loh surat perjanjian yang dulu kita buat. Anda mengatakan begini-begini, berarti konsekuensinya Anda harus lakukan. Bagaimana sebenarnya akibat hukum atau yang terbaik sebagai bukti hukum jika adanya peristiwa hukum atau permasalahan hukum terhadap dua pihak? Apakah sebaiknya surat pernyataan atau pilih surat perjanjian? Kalau dari sisi hukum, surat pernyataan itu adalah satu perbuatan hukum sepihak saja. Jadi perbuatan hukum yang membuat surat pernyataan. Sedangkan perjanjian adalah perbuatan hukum oleh dua pihak. Jadi untuk kekuatan hukumnya sebaiknya membuatnya surat perjanjian, bukan surat pernyataan. Kenapa? Kalau hanya surat pernyataan, pada saatnya terjadi manifestasi atau masalah, bisa saja dia sewaktu-waktu yang membuat surat pernyataan, dia akan menarik atau mencabut surat pernyataannya. Boleh-boleh saja dia mencabut surat pernyataannya. Karena apa? Surat pernyataan itu dia bikin sendiri, berarti dia bisa cabut sendiri tanpa persetujuan dari pihak lain. Tetapi kalau perjanjian pada saat seseorang yang melanggar akan mencabut secara sepihak, dia tidak bisa. Karena apa? Karena perjanjiannya dua pihak, berarti diperlukan izin atau diperlukan persetujuan dua pihak untuk bisa mencabut surat perjanjian itu. Jadi untuk kekuatan hukumnya akan lebih baik membuat surat perjanjian dibanding surat pernyataan. Karena surat pernyataan sangat riskan, bisa sewaktu-waktu dicabut hanya untuk kadang itu untuk mengelabui saja atau untuk memberikan ketenangan hati kepada si pemberi, katakanlah modal atau pada pihak lain, tapi dia nggak melaksanakan. Susah untuk kita mengejar surat pernyataan itu untuk bisa dilaksanakan kalau dari pihak si pembuat pernyataan akan mencabut.
Tetapi kalau perjanjian lebih kuat karena harus kembali lagi harus dua pihak. Tidak bisa sepihak saja sewaktu-waktu dia cabut. Tetapi juga perlu diingat, perjanjian yang mana untuk lebih kuat. Jangan sampai perjanjian itu pun menjadi tidak kuat karena ada syarat-syarat formil yang tidak terpenuhi terhadap perjanjian. Jadi kalau Anda membuat perjanjian, harus diingat bahwa harus dibuat dalam keadaan sadar, bukan karena juga terpaksa, tidak juga adanya ancaman. Ini yang perlu harus didasari itu. Kalau perjanjiannya walaupun dua pihak, tetapi ada di bawah ancaman ataukah dia terpaksa, maka perjanjian itu menjadi tidak sah. Percuma juga sudah membuat perjanjian pada akhirnya tidak sah. Kemudian disiapkan sebagai bukti jikalau di kemudian hari pada akhirnya harus sampai di tingkat pengadilan, perjanjian itu juga disiapkan adanya minimal 2 saksi yang sudah dewasa. Sehingga saksi-saksi ini sebaiknya juga dari saksi-saksi yang netral, bukan dari keluarga kita, atau bukan dari pegawai kita, atau bukan dari anak kita, tetapi lebih baik kepada yang netral sehingga dia saksinya akan betul-betul bisa menjadi saksi dalam pengadilan yang bernilai sebagai pembuktian. Jadi dalam hubungan atau peristiwa hukum antara dua pihak harus diingat, dipersiapkan hal-hal kondisi terburuk jikalau perjanjian ini akan terjadi permasalahan. Sekali lagi, kalau dalam satu peristiwa, janganlah atau harus bertumpu satu-satunya pada surat pernyataan. Karena surat pernyataan itu bisa dicabut oleh pihak yang membuat surat pernyataan. Sehingga buatlah perjanjian yang mengikuti atau yang sah secara hukum sehingga bisa digunakan sebagai pembuktian. Saya kira itu saja terhadap apa yang kami sampaikan antara mana yang lebih baik membuat surat pernyataan atau membuat surat perjanjian dalam sebuah peristiwa hukum. Semoga Anda sekalian bisa lebih berhati-hati dan waspada dan memperkirakan tidak hanya hal-hal baik yang akan terjadi, juga hal-hal buruk yang akan terjadi, antisipasi hukumnya seperti apa. Sehingga dalam membuat perjanjian kita lebih tenang dan ada perlindungan hukum. Demikian, terima kasih. Salam keadilan.